Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Perkenalkan, nama ibu adalah Ibu Siti Komaria, biasa dipanggil Ibu Kokom. Di video kali ini kita akan belajar tematik tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Dengan subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Yuk langsung saja kita belajar bersama-sama. Coba tebak, gambar apakah ini? Ini adalah gambar tanaman padi ya anak-anak. Apa yang kalian ketahui mengenai tanaman ini? Sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan utama sehari-hari. Apa kamu tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Mari kita jelajahi lebih dalam mengenai padi. Padi adalah tanaman yang tumbuh di sawah dan menjadi makanan pokok bagi banyak orang, terutama di Indonesia. Dari padi, kita bisa mendapatkan beras yang sering kita makan setiap hari. Padi tumbuh dengan baik di tanah yang basah dan membutuhkan banyak air. Untuk menumbuhkan padi, petani menanam biji padi di sawah yang tergenang air. Daerah utama penghasil padi terbesar adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan. Selanjutnya, kita akan mengetahui 3 tahap besar pertumbuhan padi. 1. Tahap vegetatif. Proses pertumbuhan batang, daun, dan akar. Biji padi disemai di tempat persemaian agar dapat berkecambah. Pada tahap ini, bibit padi mulai tumbuh dan berkembang menjadi tanaman kecil yang siap dipindahkan ke sawah. Setelah bibit dipindahkan ke sawah, padi akan tumbuh membentuk batang yang kokoh dan daun yang lebar. Pada tahap ini, padi mulai menyerap unsur hara dari tanah untuk mempercepat pertumbuhannya. Tahap vegetatif biasanya berlangsung sekitar 50 hingga 60 hari. Yang kedua, tahap reproduktif. Pembungaan dan penyerbukan hingga terbentuk gabah. Setelah batang dan daun berkembang, padi akan memasuki tahap pembungaan, di mana bunga-bunga padi mulai muncul di ujung batang. Bunga padi kemudian diserbuki dan bakal biji akan berkembang menjadi gabah. Gabah ini akan terus berkembang dan mengeras menjadi butir padi. Tahap ini biasanya memakan waktu sekitar 30 hingga 40 hari. Ketiga, tahap pematangan. Pematangan gabah hingga siap dipanen. Setelah pembentukan gabah, tanaman padi mulai memasuki tahap pematangan. Pada tahap ini, gabah mulai mengeras dan berubah warna menjadi kekuningan atau kecoklatan, yang menandakan bahwa biji padi sudah matang. Setelah gabah mencapai kematangan penuh, padi siap dipanen. Tahap pematangan biasanya berlangsung sekitar 30 hingga 40 hari, tergantung pada jenis padi dan kondisi cuaca. Secara umum, kesimpulan dari ketiga tahap tersebut yaitu proses pertumbuhan padi dari penanaman hingga pematangan dapat berlangsung sekitar 3 bulan atau 90 hari hingga 5 bulan atau 150 hari, tergantung pada kondisi lingkungan dan jenis padi yang ditanam. Setelah panen padi, gabah digiling sehingga kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Dari beras ini kita bisa memasaknya sehingga menjadi sebuah nasi yang biasa kita konsumsi. Nah, di sini kita masuk ke sesi tanya jawab. Pembahasan tadi menceritakan tentang apa? Materi tadi menceritakan
tentang bagaimana proses pertumbuhan padi hingga menjadi beras. Pertanyaan kedua, mengapa tanaman padi sangat penting bagi masyarakat Indonesia? Sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok sehari-hari. Pertanyaan ketiga, berapa lama proses penanaman hingga pematangan pada tumbuhan padi ini? Tahap proses penanaman hingga pematangan membutuhkan waktu 3 bulan atau 90 hari sampai 5 bulan atau 150 hari. Pertanyaan keempat adalah, apa itu gabah? Gabah adalah biji padi yang masih dalam bentuk aslinya, yaitu biji yang terbungkus oleh kulit luar yang keras dan pelindungnya. Gabah merupakan hasil dari proses pembungaan dan penyerbukan tanaman padi sebelum dipanen dan diolah menjadi beras. Baiklah anak-anakku, sekarang tuliskan 3 tahapan singkat pertumbuhan padi yang telah kalian pelajari. Silakan kalian belajar memahami yang sudah Ibu berikan pembahasannya. Nah, ini adalah 3 tahapan singkat pertumbuhan padi. Pertama-tama, bibit padi direndam 1 malam di dalam air. Kemudian ditanam di lahan sementara. Kedua, biji tadi akan tumbuh, bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Ketiga, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras dan berwarna kuning. Tahapan inilah padi sudah bisa panen. Setelah itu, sisa gabah dari padi yang telah dipanen bisa ditanam kembali dan mengulang seperti proses yang pertama. Lalu, bagaimana cara mempertahankan padi agar selalu dapat dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia? Ibu memiliki 5 cara, yaitu 1. Menjaga bibit dapat ditanam kembali. 2. Menjaga lahan pertanian agar tetap dapat digunakan untuk menanam padi. 3. Menjaga wilayah tanaman padi dari serangan hama seperti tikus yang dapat merusak pertumbuhan padi. 4. Menjaga kelestarian lingkungan sekitar, contohnya adalah sampah yang dapat menyebabkan banjir, dan banjir akan menyebabkan tanaman padi tidak akan tumbuh. Kelima, mengawasi aliran air agar tetap mengalir di kawasan tanaman padi. Sekarang kita akan mempelajari dataran yang ada di negara Indonesia. Gambar pertama adalah pegunungan termasuk di dataran tinggi. Gambar kedua adalah pesawahan termasuk di dataran rendah. Gambar ketiga adalah pantai. Baiklah anak-anakku, silahkan kalian belajar untuk membuat 5 pertanyaan dari 3 gambar tadi. Langsung saja ya, Ibu sudah mempersiapkan 5 pertanyaan mengenai gambar tadi. Pertanyaan 1, apa saja pekerjaan yang ada di daerah pantai? 2, bagaimana masyarakat di daerah pegunungan dapat bertahan hidup? 3, apa pekerjaan yang ada di daerah pegunungan? 4. Bencana apa yang ada di pegunungan? 5. Mengapa di dataran rendah identik dengan persawahan? Baiklah, kita lanjut pembahasan berikutnya, yaitu pertama, dataran rendah. Dataran rendah adalah wilayah yang terletak pada ketinggian yang relatif rendah, biasanya kurang dari 200 meter di atas permukaan laut atau MDPL. Memiliki permukaan yang datar dan luas, sehingga cocok untuk pertanian, permukiman, dan pembangunan infrastruktur. Biasanya memiliki iklim yang lebih hangat dan kelembaban yang lebih tinggi. Dataran rendah seperti di sepanjang sungai dan pesawahan. Selanjutnya, dataran tinggi. Dataran tinggi adalah wilayah yang terletak pada ketinggian yang lebih tinggi dari dataran rendah, umumnya lebih dari 500 meter di atas permukaan laut.
Wilayah ini cenderung lebih sejuk dengan pemandangan yang berbukit atau bergunung. Dataran tinggi seringkali memiliki potensi untuk pertanian tertentu seperti perkebunan kopi, teh, dan sayur-sayuran. Dataran tinggi seperti di kawasan pegunungan, contohnya di daerah Bandung atau Malang. Yang ketiga adalah pantai. Pantai adalah wilayah peralihan antara daratan dan laut yang berupa garis tepi atau pesisir yang dilapisi oleh pasir, kerikil, atau batu. Pantai seringkali memiliki ekosistem khas seperti hutan mangrove atau terumbu karang. Gelombang laut dan pasang surut mempengaruhi kondisi pantai yang bisa berpasir halus atau berbatu. Pantai juga sering dijadikan tempat wisata atau kegiatan olahraga air. Contohnya adalah Pantai Mutun Lampung atau Pantai Kuta Bali. Baiklah anak-anakku, sekarang kita di pembahasan terakhir. Yang perlu kalian ketahui adalah 3 aspek. Yang pertama, ciri-ciri. Untuk pantai, berbatasan langsung dengan laut. Untuk dataran tinggi, yaitu ketinggiannya 500 mdpl. Dan untuk dataran rendah, ketinggiannya kurang dari 200 mdpl. Aspek selanjutnya yaitu sumber daya alam. Untuk pantai, yaitu ikan, rumput laut, kerang, dan lain-lain. Dan untuk dataran tinggi, berupa tanaman, sayuran, dan buah-buahan. Dan untuk dataran rendah, yaitu berupa hewan ternak, sayuran, dan buah-buahan. Untuk aspek selanjutnya dilihat dari mata pencaharian penduduk. Kalau pantai, yaitu nelayan dan petani pupuk. Untuk dataran tinggi, petani dan perkebunan. Dan dataran rendah, petani, karyawan, dan buruh. Baiklah anak-anak, kita telah selesai di subtema 1 tentang hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.